Cerita horor, teror keranda belakang kosan dan kuntilanak di atas lemari. Awalnya tidak ada yang aneh dengan kosan yang saya huni. Sampai kemudian rentetan kejadian aneh bermunculan, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk pindah. Kosan khusus mahasiswa yang saya tempati tidak terlalu jauh dari Jalan Juanda, Ciputat Timur, sebuah jalan yang macetnya bikin pusing 7 keliling. Letaknya masuk gang, samping kompleks perumahan. Kosan tersebut mirip rumah, terdiri dari 3 lantai, lantai 1 dan lantai 2 berisi kamar-kamar ukuran 3x2 meter. Lantai 3 merupakan loteng digunakan untuk menjemur pakaian. Kamar mandinya untuk lantai 1 ada 4, tetapi hanya 3 yang berfungsi. Lantai 2 juga ada 4, tetapi berfungsi semua. Awal mula masuk kosan. Rencananya saya akan tinggal di sekretariat organisasi mahasiswa Primordial, itu sebabnya sebagai mahasiswa baru saya tidak terlalu pusing mau tinggal di mana. Selain itu, kosan juga sudah pada penuh semuanya. Sampai kemudian Sersan, kawan saya semas Aliyah yang juga melanjutkan di kampus yang sama, mengajak untuk ngekos bareng. Ia mengatakan sudah menemukan kosan yang masih kosong. Ternyata bukan hanya saya saja yang diajak, tetapi ada 3 orang lagi diajak yaitu Muad, Dul, dan Nam. Mereka bertiga juga kawan saya semasa Aliyah. Ketika dicat oleh Sersan, baik saya Muad, Dul, dan Nam itu mengira sebuah kontrakan, tetapi ketika sampai di lokasi ternyata kosan. Setelah berdiskusi, akhirnya diputuskan kami sepakat untuk tinggal di kosan tersebut. Saat itu hanya tersisa 2 kamar kosong terletak di ujung, saling berhadapan, satu samping gudang, satu samping kamar mandi. Untuk harga sewanya sendiri itu 1 kamar 500.000 per bulannya. Untuk memudahkan, kami sepakat kamar samping gudang digunakan untuk menyimpan lemari, sementara kamar samping kamar mandi digunakan untuk tidur. Kamar samping gudang belakangnya adalah gang buntu, lalu kamar samping kamar mandi belakangnya adalah rumah-rumah. Masing-masing kamar di kosan tersebut hanya terdapat 1 jendela, tetapi menghadap ke dalam. Sehingga tidak ada cahaya masuk, otomatis lampu harus menyala siang dan malam. Hanya kamar yang dekat pintu gerbang saja yang mendapatkan sinar matahari. Pemilik kosnya seorang bapak-bapak, ia tinggal di kecamatan sebelah. Nah, ia jarang sekali datang ke kosan, ia hanya datang ketika menagih uang sewa saja. Alhasil kondisi kosan pun tidak terawat dengan baik. Hubungan dengan tetangga kamar juga tidak berjalan dengan baik, semua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, bahkan untuk sekadar bertegur sapa saja pun tidak. Ketika saya memutuskan untuk pindah pun, tetangga kamar pun tidak ada yang menanyakan, padahal mereka melihat saya memindahkan barang-barang. Sersan yang awal mula mengajak untuk ngekos di tempat tersebut, hanya bertahan selama 1 bulan. Ia memutuskan untuk laju, bolak-balik, Jakarta Pusat Ciputat. Sementara Dul dan Nam bertahan sampai semester 1 selesai, mereka memutuskan untuk pindah. Sehingga hanya tersisa saya dan Muad, kami menempati kamar samping gudang. Baru beberapa minggu semester 2 berjalan, datanglah pandemi COVID-19, perkuliahan pun dilakukan secara online, dan kami pun kembali ke daerah asal. Kembali ke kosan. Setelah 2 tahun lamanya perkuliahan dilakukan secara online, di semester 6 pertengahan kuliah mulai bertahap normal. Saya pun kembali ke Ciputat, berhubung bingung mau tinggal di mana. Saya memutuskan untuk kembali ke kosan lama, di kamar samping gudang, sendirian. Tetapi untungnya laki senior saya, sekaligus murid saya dalam menulis sering menginap di kosan saya. Kesan setelah sekian lama tidak ditempati, dari segi bangunan fisik memang tidak ada yang berubah, tetapi suasananya benar-benar tidak nyaman, kamar terasa pengap, kepala pusing, sering tercium bau anyir, begitu juga dengan kamar mandi. Saat itu saya berpikiran, mungkin karena sudah lama tidak ditempati, sudah barang tentu demit berpesta pora. 2 minggu saya berada di kosan tersebut, saya sakit. Perut samping kanan melilit, semalaman saya tidak bisa tidur, makanan pun tidak bisa masuk. Keesokan harinya saya minta diantarkan oleh laki ke klinik, setelah diperiksa ternyata normal, tidak ada apa-apa. Beberapa hari kemudian kambuh lagi, diantarkan lagi oleh laki ke klinik, lagi-lagi normal. Sampai kemudian saya teringat, saya dibawakan air doa dari rumah, diminumlah air tersebut, dan alhamdulillah sembuh. Kuntilanak di atas lemari dan kelabang. Suasana pengap dan bau anyir semakin menjadi-jadi, saya pun berusaha untuk mengabaikannya. Mungkin itu perasaan dan penciuman saya saja.
Sampai kemudian ketika saya hendak tidur, di atas lemari duduk sosok wanita, rambutnya terurai panjang, berbaju putih. Saya pun mengabaikannya dan memutuskan untuk tidur saja. Saya sendiri sering menemukan beberapa helai rambut panjang, setelah saya telisik itu bukan rambut saya. Saat itu rambut saya memang gondrong. Kemudian 2 kali saya menemukan kelabang di kamar kosan tersebut, selain di kamar kosan juga 4 kali di kamar mandi. Ukuran kelabang tersebut kecil, sebab takut masuk kuping, maka saya injak menggunakan sandal. Untuk yang satu ini saya berpikir positif, mungkin karena faktor kelembaban ruangan, membuat hewan semacam itu betah. Keranda belakang kosan. Belakang kamar kosan tersebut kan gang, tetapi buntu. Setelah kejadian Kunti di atas lemari, setiap jam 2 dini hari dari gang tersebut terdapat suara gemerisik besi. Awalnya saya mengabaikannya, tetapi malah setiap hari makin kencang. Pagi harinya saya tengok gang buntu tersebut, ternyata persis menempel dinding kamar kosan saya terdapat keranda besi. Keranda tersebut ternyata milik masjid yang tidak jauh dari kosan. Keesokan harinya dari speaker masjid, terdengar pengumuman ada warga yang meninggal, keranda pun dikeluarkan dari gang. Ketika keranda tersebut dikembalikan ke tempat semula, suara berisik kembali terdengar lagi. Ingatan saya melayang pada keranda di desa saya. Dulu keranda di desa saya ketika ada yang meninggal akan memberikan pertanda berupa suara berisik pada hari dan jam tertentu. Suara berisik keranda tersebut berhenti, tatkala diganti dengan yang baru.